Salam saudara, kita kembali Abam, mengikuti Abam, ini episode 882 ya. Saya ditemani Pak Gren, ayo mari Pak, kita mulai. Baik Pak, pertanyaan pertama datang dari seorang pria berusia 53 tahun yang sudah menikah di daerah Blitar. Shalom Bapak Pendeta Era Susabdono, terima kasih untuk kebenaran firman yang murni dan asli yang mengubah saya menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar sesuai tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Membawa jemaat KLB3 hidup sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Tuhan Yesus, bertanggung jawab dan bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya Pak, saya mempunyai kerinduan anak-anak saya menjadi pelayan Tuhan. Kalau Tuhan mendaki, saya ingin memasukkan anak saya ke STT Ekumene Jakarta. Ajaran baru dimulai bulan berapa ya Pak? Terima kasih. Doa saya kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Eras dan tim Truth ID dalam menyuarakan kebenaran yang murni. Kebetulan Pak Gren ini Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Daftarkan segera, mulai udah ada pendaftarannya? Sudah bisa Pak. Karena jumlahnya juga mulai akan dibatasi. Ya. Karena terlalu banyak yang mendaftar, jadi kita sekarang mulai akan batasi. Karena asrama kami itu juga terbatas, bisa menampung 600 sih. Ya. Itu juga udah besar sekali, 600 mahasiswa ya. Sudah seperti gerombolan ya, 600. Sudah seperti rumah susun ya. 600 mahasiswa dalam satu asrama itu luar biasa. Jadi harus segera mendaftarkan diri. Sudah mulai. Silakan Pak Gren jelaskan. Ya, kepada Bapak yang ada di Blitar, silahkan nanti bisa menghubungi salah satu staf pendaftaran kami, yaitu dengan Ibu Lydia Marbun, di nomor telepon 0815 1196 4471. Oke, ulangi. Nanti akan di follow up di nomor 0815 1196 4471 dengan Ibu Lydia Marbun. Nanti akan diarahkan untuk pendaftaran online dan nanti masuk tahun ajaran baru di tahun ini 2024 di bulan Juli. Ya. Sekian Pak. Kita juga menyediakan beasiswa bagi yang benar-benar tidak mampu atau membutuhkan. Ya. Karena sekolah kami ini kan sekolah milik kerajaan surga. Jadi surga yang membiayai. Ya. Seperti kalau pendidikan tentara, negara yang membiayai. Kami tidak mencari uang lewat sekolah ini. Kami membiayai. Ya, mahasiswa yang tidak mampu kami usahakan dapat beasiswa. Kadang-kadang kami juga malah belikan laptop supaya bisa belajar dengan catatan belajar rajin dan jadi hamba Tuhan yang benar. Ya. Oke, teruskan Pak. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan berusia 42 tahun, sudah menikah, tinggal di daerah Jawa Barat. Shalom Pak Erasus dan tim, saya ingin bersaksi Pak Eras, saya menikah 2011, beda usia dengan suami saya 5 tahun. Semenjak saya menikah, saya hidup penuh dengan kepahitan sama kakak dan mertua saya. Karena mertua saya tujuannya menikahkan saya dengan anaknya karena uang. Sementara kakak saya mengetahui hal itu. Sampai akhirnya kakak saya mengambil keputusan sepihak untuk ambil alih usaha yang dia percayakan selama 7 tahun dengan gaji 3,5 juta per bulan bersih. Tapi setelah saya menikah, mereka ambil alih sepihak tanpa membicarakan hak saya. Akhirnya saya keluar dari rumah kakak saya dengan penuh kepahitan. Setelah itu karena mertua saya tahu kalau saya keluar dari rumah kakak saya dan dia tidak akan mendapatkan apapun yang selama ini menjadi tujuan akhirnya, mertua saya menjadi semena-mena kepada saya. Setiap kali ribut, pasti disuruh cerai. Dikatai kebun binatang, jelek, hitam, pendek, dan lain-lain. Pokoknya benar-benar saya tidak ada harganya. Sampai suatu ketika mama saya mendengar dan menyuruh saya pulang dan kembali ke kakak saya. Karena kata mama saya, kamu tidak akan ada harganya kalau kamu tidak akur sama kakak saya yang kaya itu. Pada saat itu saya bilang, saya berharga bukan karena kakak saya kaya, tapi saya berharga di mata Tuhan. Walaupun kadang saya terintimidasi juga karena begitu pahitnya pergumulan rumah tangga saya dan suami saya kerjanya tidak pasti. Sementara setelah kami menikah 4 tahun, suami saya memilih tinggal di rumah mertua karena memang dia sayang banget sama mamanya. Suami saya orangnya baik Pak, walaupun dari segi fisik dan pendidikan kami berbeda. Pada awalnya dia tidak suka saya, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan orang tuanya. Sekarang ini dia tidak pernah mau menuruti orang tuanya untuk menceraikan saya. Singkat cerita, karena saya tidak mau terlalu membebani suami saya dengan memberi makan 3 orang anak kami, saya permisi tahun 2017 untuk tinggal dengan kakak saya supaya tidak menjadi beban suami. Biar dia bisa fokus cari kerja yang layak.
Puji Tuhan 2018 suami saya dapat kerja dan kami diboyong ke Jakarta Utara, Pak. Minggu pertama kami di Jakarta Utara, kami bekerja di Rehoboth dan kami mendengar khotbah Pak Eras. Pada saat itu Bapak bilang, apa yang kamu cari di dunia ini? Kamu mau punya anak atau tidak, miskin atau kaya, cantik atau ganteng, punya rumah atau tidak punya rumah, cuma 70 tahun. Jadi apakah yang kamu perjuangkan di dunia ini? Karena Tuhan kita, rumah kita bukan di dunia ini, tapi di langit baru, bumi baru. Di situ saya benar-benar menangis, Pak. Sering saya dengar khotbah tentang jangan kepahitan, mengampuni. Tapi pada waktu Pak Eras khotbah lah yang mengubahkan hati saya sekarang. Dan sekarang saya sudah dipulihkan dengan kakak dan mertua saya, Pak. Karena begitu semangatnya saya menyaksikan ini, sampai ada orang bilang kalau saya mengkultuskan Pak Eras. Dan pada saat Pak Eras dibilang orang sesat, ada orang-orang yang menghubungi saya bilang kalau Pak Eras sesat. Jawaban saya, kalau memang Pak Eras sesat, kenapa harus diumbar di sosial media? Kan bisa langsung ketemu Pak Eras. Orang-orang sama-sama hamba-hamba Tuhan, kenapa harus menjatuhkan satu sama yang lain? Teman saya bilang begitu, Pak. Untungnya suami saya juga suka Pak Eras walaupun dia jarang ikut doa pagi. Tapi sepanjang hari saya putar lagu Pak Eras dan dia tidak pernah komplain, Pak. Oh iya, Pak. Semenjak saya membuka diri untuk melepaskan pengampunan, kami diberkati dan akhirnya kami bisa membeli rumah setahun yang lalu, Pak. Walaupun kecil-kecil, Pak. Tapi kami tidak berhutang karena Tuhan, Pak. Inilah kesaksian saya, Pak Eras. Semoga bisa memberkati saudara-saudara kita di Abam. Maaf sangat panjang. Terima kasih. Kita sangat merinding ini ya. Ini diberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya. Luar biasa. Ini bukti bahwa Truth ID memberkati. Ya, jadi kalau kita dibilang sesat ya nggak apa-apa. Karena memang tidak semua orang akan selamat sih. Pasti juga ada yang, ya kalau kita berkata, ada yang binasa. Ya bersyukur masih bisa mendengar Truth ID dan diselamatkan. Seperti kesaksian ibu ini. Ini perjuangannya pasti berat. Sempetin keluar dari rumah supaya nggak jadi beban. Di rumah kakaknya walaupun tidak menyenangkan. Akhirnya bisa balik kumpul, pindah ke Jakarta. Wah, ini perjuangan. Tapi yang menarik ketika dia mendengar khotbah tentang langit baru bumi baru, dia menangis. Kalau orang masih bisa disentuh dengan firman langit baru bumi baru, itu berarti orang ini sangat bisa berpotensi untuk dimuliakan bersama Yesus. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya Pak, perempuan 61 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras, saya mohon saran dari Pak Eras. Saya ini 7 bersaudara. Kakak yang nomor 1 seorang laki-laki. Duda, tidak punya anak kandung, pernah menikah dengan janda, anak 1, hasil merebut istri orang. Sekarang dia berumur 67 tahun dan terbaring sakit sudah 5 tahun lebih. Awalnya dia terkena serangan stroke lebih dari 3 kali. Sampai akhirnya sekarang hanya bisa terbaring. Tapi masih bisa bicara, tangan bisa digerakkan dan omongannya juga masih nyambung. Dia buang air kecil dan besar di kasur menggunakan pampers. Permasalahannya Pak, awalnya dia tinggal di rumah istrinya. Lalu istri dan anak tirinya itu meninggal. Kemudian dia tinggal dengan menantu dan cucu tirinya. Tapi 9 bulan lalu dia diusir dari rumah tersebut karena susah sekali untuk dirawat. Dia tidak mau mandi dan sangat-sangat bau. Akhirnya dia diusir, dikembalikan kepada anak-anaknya. Adik-adiknya? Kepada adik-adiknya. Sejak remaja kakak saya ini memang selalu membuat keluarga susah, Pak. Mulai dari mabok, ngobat, judi, main perempuan, dan menghabiskan uang orang tua sampai adik-adiknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Ayah saya sampai terkena stroke dan meninggal karena memikirkan kakak saya ini. Ini ya, saya sudah perhatikan. Kalau anak Badung ya, itu menuainya hari tua. Ya, ini direbut istri orang segala kan ketahuannya. Waktu ditulis rebut istri orang itu di otak saya langsung, wah susah nih bakalan. Bener. Saya kan belum baca ini. Saya juga tahu, belum baca ini. Begitu Yu tadi baca, rebut istri orang langsung, wah susah nih orang bakalan. Benar. Apalagi dia melawan orang tua, bikin orang tua mati muda. Wah. Susah. Ini perlu sekali ya buat semua pendengar Abam. Semua yang kita tabur itu kita tuai. Jangan bikin salah. Jangan bikin salah. Berat nanti tuaiannya. Teruskan. Betul. Singkat cerita Pak, sekarang kakak saya ini tinggal di rumah saya bersama adik saya yang nomor 3 dan 7.
adik saya ini perempuan semua dan tidak menikah semua. Nah, yang menjadi masalah, kakak saya ini tidak mau mandi. Bahkan membersihkan muka, ganti baju, dan ganti spray pun tidak mau. Itu sudah 6 bulan lebih tidak mau mandi dan baunya seperti batang tikus. Sangat menyengat. Baunya itu bahkan sudah sampai ke tetangga. Tetangga juga sudah protes atau menegur. Saya jadi tidak enak. Sudah banyak lalat juga berterbangan. Sudah disemprot wangi-wangian juga tidak mempan. Saya sampai stres saking baunya. Kalau mau dipanggilkan orang untuk merawat atau memandikan, dia tidak pernah mau. Bahkan marah-marah, kasar. Sudah dibujuk pun tetap tidak mau dimandikan. Alasannya tidak mau, katanya badannya sakit atau pegal. Kaos, celana, spray, dan selimut basah terkena kencing ketika pampers bocor. Tetap juga tidak mau diganti. Rambut dan tempat tidur penuh kotoran dan bekas-bekas makanan. Padahal sudah disediakan tisu basah dan tempat sampah di sebelahnya. Rasanya seperti tinggal bersama ODGJ. Tetapi untuk soal nafsu makan, dia masih sangat suka makan. Dan pikirannya pun masih bisa normal untuk diajak ngobrol, main HP pun masih lancar. Cuma satu itu saja Pak masalahnya, tidak mau mandi dan dirawat. Panti jompo juga sudah tidak ada yang mau menerimanya. Jujur saja, saya bertiga dengan adik saya sudah tidak kuat dengan baunya. Kami sering mual-mual dan pusing. Kami bertiga juga tidak begitu baik kesehatannya Pak. Saya baru sembuh dari sakit kanker dan dua adik saya terkena syaraf kejepit, jadi susah jalan. Saya dan adik saya harus berjualan di toko dan melayani makan kakak saya ini. Saya tahu memang semua ini ada akhirnya, tapi ya bisa-bisa orang yang waras malah ikutan stres menghidupi kakak saya ini, menghadapi kakak saya ini. Adakah ide dari saudara untuk memberinya obat tidur dengan bertanya dulu ke dokter tentang dosisnya? Lalu dimandikan saat dia tidur. Kira-kira menurut Bapak, saya harus bagaimana ya Pak? Kami berenam sebenarnya sayang padanya dan sudah berusaha membawanya berobat, tapi tidak ada perubahan. Ini kan mengganggu tetangga juga. Panggil polisi. Panggil polisi, disemprot pakai air, basah kuip. Itu kamar harus dibersihkan total. Harus pakai kekerasan. Yang ini harus pakai kekerasan. Jadi dia suruh keluar rumah, seluruh barang dalam itu semua disemprot, dibuang, diganti semua yang baru. Ya, dia harus dipaksa. Saya percaya masih ada panti jompo yang mau terima asal bayar. Dia udah nggak bisa tinggal di rumah. Kalau tinggal dengan keluarga, dia bisa menggampangkan. Kalau tinggal dengan orang lain nggak bisa. Saran saya dipaksa pakai polisi. Pak polisi nggak ada pakai babinsa. Lu iya, pakai aparat. Kalau aparat kasar, ajak Pak RT. Harus keras. Karena ini sudah mengganggu ketentraman, kesejahteraan tetangga. Jadi harus pakai kekerasan, lalu paksa di panti jompo. Dia udah pakai pampers kok. Dia udah nggak bisa bangun. Dia mau marah mau bagaimana? Paksa. Kamarnya harus dikosongkan dan tidak ditempati dia. Dia harus dibawa ke panti jompo. Mau marah mau tidak tetap diseret, dipaksa. Ingat ya, harus dipaksa. Tidak boleh dengan cara mudah. Itu nasihat saya. Waduh. Jadi gini, kalau memang polisi, Pak polisi pasti mau bantu. Babinsa misalnya bantu. Lalu Pak RT, kalau nggak Pak RT, keluarga besar datang. Keluarga besar datang, rundingan semua serang dia. Saya kira bisa itu. Jadi caranya harus dengan kekerasan. Oke, teruskan. Ayo. Baik. Selanjutnya Pak, seorang pria berusia 30 tahun sudah menikah di Jakarta. Shalom Pak, saya sudah dihubungi pendeta Yehuda. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, cuma yang masih mengganjal di hati adalah bagaimana saya harus menyikapi ini. Keteladanan kekristenan saya yang mendasarkan kepercayaannya kepada Pak Eras, sekolah di STT, mendengarkan khotbah Pak Eras pagi siang malam, mengikuti doa dan ibadah, tapi pada akhirnya menurut saya sangat mengecewakan saya, melakukan kecurangan dan melakukan perbuatan bersalah. Apakah saya masih bisa mempercayai pengajaran Pak Eras melihat muridnya seperti ini? Murid yang mana ya? Belum tahu juga Pak. Nah ini maksudnya apa? Kurang jelas ya. Yang menjadi pertanyaan kedua saya sekarang adalah rumah tangga saya. Bagaimana saya harus keteladanan saya yang mendasarkan menurut saya sangat mengecewakan saya melakukan kecurangan melakukan perbuatan salah. Menurut saya sangat
Melihat muridnya, mungkin dia melihat salah satu murid STT atau orang kita yang mengecewakan dia. Sepertinya mungkin dia menyesali dirinya sendiri, Pak. Oh. Jadi bagaimana Pak Eras melihat muridnya itu dia sendiri, Pak. Oh, iya. Dia nggak pernah bisa benar gitu ya. Iya. Jadi begini, saya potong dulu ya. Iya. Kita punya pergumulan yang sama. Kenapa nggak rubah-rubah saya ya? Udah mau hidup suci, doanya juga mau hidup suci, tapi nggak bisa. Ternyata yang kita lakukan melangkah. Ya, kita harus memetakan hidup kita. Bagaimana keadaan kita tergantung bagaimana kita mengatur menit ke menit, jam ke jam hidup kita. Waktu kita, pikiran kita, ucapan kita. Harus ada tekad dari diri sendiri untuk mengubah diri. Kalau tidak bisa. Oke, teruskan. Ya. Yang menjadi pertanyaan kedua saya sekarang adalah, rumah tangga saya berantakan akibat dari masalah ini. Istri saya selingkuh dengan alasan mencari kebahagiaan karena situasi yang tidak baik. Sudah 3,5 bulan kita pisah rumah sejak saya tahu dia begitu. Dan ternyata banyak hal yang dia lakukan yang saya tidak bisa terima. Dia tidak menghargai saya, dia egois, tidak menjalankan bagiannya dalam hal menjadi istri. Dan ternyata dia membangun rumah tangga dengan penuh kebohongan, sampai hal kecil pun dia bohong. Sampai 3,5 bulan ini, saya memberi waktu untuk dia berubah. Tapi dari dia sepertinya juga tidak ada perubahan. Apakah rumah tangga ini masih layak dipertahankan, Pak? Dan walaupun akhirnya saya putuskan bercerai, bagaimana? Kami menikah baru 2 tahun. Terima kasih, Pak. Kita itu harus bertanya kenapa istri sampai melakukan hal itu. Jadi kita bukan hanya melihat kesalahan orang, tapi juga apa peran kita atau mungkin dampak kita terhadap keadaan orang yang dekat dengan kita itu. Itu harus diperhatikan. Kalau kita turut mengambil bagian dalam kesalahan yang dilakukan oleh pasangan hidup kita, kita harus berani memikul bersama. Jangan diberi waktu 3 bulan setengah atau setahun, jangan. Kasih itu tanpa batas. Kalau orang belum berubah, kitanya yang harus berubah dulu. Dari tulisan tadi kan ternyata ada hal yang membuat orang lain kan terluka karena dia mengatakan, kok brengsek loh saya ini, gitu kan. Nah, itu dia melukai. Sekarang kalau lingkungan kita tidak berubah, kita harus berubah dulu. Kita akan mengubah lingkungan. Jadi nasihat saya, tekad untuk berbuat baik, senekat-nekatnya untuk berubah. Lalu jadi berkat untuk pasangan hidupmu dalam kesabaran. Nggak tahu kita ada punya anak atau belum ya? Kayaknya belum ya. Belum ada, Pak. Baru 2 tahun menikah. Berjuanglah untuk berubah dan sabarlah terhadap pasanganmu. Jangan beri waktu 3,5 bulan, 1 tahun. Kalau tidak saya tinggal, jangan. Kalau bisa mengampuni, kamu luar biasa. Kau masih muda sekali. Kau lebih muda dari anak saya, nak. Ya, ayo belajar. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti ikuti Truth ID. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 77 tahun, seorang janda dengan 4 anak dan 8 cucu di Medan. Shalom Bapak Eras, Bapak Rohaniku. Saya juga pernah mengirim surat dalam Abam 830. Setelah 4 bulan saya di Depok, saya kembali ke Medan. Selama di Medan saya beribadah di GSKI Metanoia. Bulan Agustus 2023, saya kembali lagi ke Depok sampai sekarang. Selama di Depok, saya setia mengikuti secara online kegiatan doa pagi, Abam, Truth ID, Suara Kebenaran, dan khotbah Pak Eras setiap hari Minggu sebanyak 5 kali. Saya usahakan ikuti semua dan lewat khotbah-khotbah Bapak, saya mengambil kesimpulan begitu besar beban Bapak untuk menggiring jiwa sebanyak-banyaknya masuk ke LB3. Sehingga Bapak mendirikan STT dan sekolah-sekolah yang membutuhkan dana yang besar. Saya berdoa agar Tuhan menaruh beban di hati kami semua anak rohani Pak Eras secara materi dan doa. Akhir cerita saya mau bertanya, Pak. Rencananya saya mau pulang kembali ke Medan. Selama suami saya masih hidup, kami melayani sebagai diakonis di suatu gereja. Pernah tergerak di hati saya kembali ke gereja semula dan mengikuti secara online kegiatan ibadah GSKI. Saya mohon pencerahan dari Pak Eras. Apakah ini suara Roh Kudus atau kedagingan saya? Karena saya berupaya menjaga perasaan Bapak di surga, Elohim Yahweh dalam Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu kelihatannya sehat ya dengan usia 77 tahun ini. Ke Medan, ke Depok. Dari cara Ibu bicara, Ibu segar ya ingatannya.
Ibu harus melayani Tuhan. Di sisa umur hidup ibu ini. Kalau ke Medan nanti di Metanoia, kalau nggak salah ini Pak Alen ya. Pak Alen, betul. Pendeta Alen pas Pangaribuan. Betul. Dia sahabat saya juga. Ya, yang baik. Pelayanan dengan beliau. Nanti saya akan membantu menghubungi beliau untuk bisa menaungi ibu, mengawal ibu, hari tua ibu, dan memberi kesempatan pelayanan untuk usia indah misalnya untuk orang-orang tua. Pernah melayani sebagai diakonis, pasti punya pengalaman untuk melayani orang-orang tua. Oke? Atau pelayan diakonia lain. Tuhan berkati, Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang perempuan berusia 37 tahun, sudah menikah di daerah Lampung. Shalom Pak Erastus, saya sudah berumah tangga dengan suami selama 5 tahun. Selama pacaran dan 2 tahun pernikahan, saya dan suami menjalani pernikahan jarak jauh. Suami selalu berpindah-pindah kerja. Pada akhirnya, tahun 2021 kami bisa bersama dan baru di tahun 2023, kami akhirnya dikaruniai dengan keturunan. Saat ini saya mengalami pergumulan kembali, di mana suami akan dipindah tugaskan kembali karena cabang tempat dia bekerja sekarang dianggap tidak mendapatkan profit dan akan ditutup. Suami rencananya akan dipindah tugaskan ke cabang yang dahulu pernah dia pegang. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya bila suami akan kembali ke cabang dia yang lama, yaitu anak saya yang bahkan belum genap 1 tahun. Saya merasa masih butuh dukungan suami berada di sisi saya. Terlebih saya hanya tinggal dengan ayah saya karena ibu saya meninggal di awal tahun 2023. Meskipun di rumah ada asisten rumah tangga dan pengasuh yang ikut tinggal. Kemudian pertimbangan saya lagi, saya tidak setuju suami dipindah di cabang yang lama. Karena ada kepala administrasi, seorang wanita yang sudah berkeluarga, juga yang dahulu adalah anggota timnya, yang sering sekali saya baca WhatsApp-nya, memuji-muji suami saya, baik dari sikap maupun fisik suami saya. Kalau suami kembali ke cabang itu, akan besar kemungkinan untuk mereka selalu bepergian, urusan pekerjaan bersama. Sebagai informasi, suami saya tampaknya senang kembali ke cabang lama karena situasi tim yang lebih kondusif, dan juga dari sisi penghasilan kemungkinan akan meningkat. Mohon kiranya Pak Eras dapat memberikan pencerahan. Terima kasih Tuhan. Kamu harus ikut suami pergi. Kamu harus mendampingi suami, bawa papamu. Itu saja jawaban saya. Nggak bisa kamu larang dia untuk tidak bekerja, karena cari kerjaan sekarang sulit. Kalau kamu takut terjadi apa-apa dalam hubungannya dengan wanita lain di satu kantor, kamu dampingi suami di cabang tersebut. Kamu tidak mau pergi karena anak belum usia setahun. Emangnya masalahnya apa? Kecuali kamu pindah ke Alaska kedinginan, mungkin anak tidak bisa kedinginan, atau ke Afrika yang panas itu. Oh itu cuma di Indonesia pasti, ya kan? Ya. Jadi ikut saja, ikut suami pergi. Udah jangan banyak ngomong, ikut suami pergi. Ya. Ikut kerja di cabang di mana suami bekerja. Oke, terus. Baik, selanjutnya Pak, dari seorang perempuan berusia 17 tahun, belum menikah di Jakarta. Shalom Pak Eras, di sekolah saya beberapa teman saya merupakan orang-orang yang masuk dalam lingkup LGBT. Saya selalu bersikap seperti mendukung 100% keputusan mereka. Tetapi dalam hati saya ragu tentang ini. Apakah keputusan saya ini benar atau tidak? Sejujurnya saya biasa saja ketika berada di dekat mereka. Bahkan saya tidak pernah memiliki perasaan untuk menjauhi mereka. Nggak, maksudnya setuju apa dulu gitu loh. Artinya begini, kalau untuk hal-hal umum yang bersifat etis ya setuju. Tapi kalau praktek LGBT jangan setuju. Tapi kamu juga jangan secara frontal menyerang, nanti kamu tidak akan punya kesempatan memberkati mereka dan mengarahkan mereka. Terus? Beberapa kali orang tua saya membicarakan hal ini kepada saya. Mereka cenderung homofobik. Tetapi saya seringkali kesal karena mereka seakan-akan menganggap LGBT merupakan sebuah penyakit. Tindakan apa yang saya harus ambil ya Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Orang tua itu punya alasan buat khawatir. Memang ya orang terpengaruh LGBT pada mulanya itu berkata, orang yang sudah terpengaruh, oh saya nggak akan terpengaruh katanya. Tapi lewat waktu, perhatian, kasih sayang, bisa loh. Ini wanita ya? Seorang perempuan? Iya. Wanita bisa gampang loh. Iya, dari perhatian, dari kasih sayang. Akhirnya, kok jadi terikat ya? Kok jadi ada hasrat? Bahaya. Sebaiknya kamu tidak dekat. Kenal, say hello, as a friend, yes. Tapi close friend, no. Ya? Orang tua punya alasan untuk khawatir terhadap kamu. Oke? Lakukan ini. Ya. Terus.
Dari seorang ibu, Pak, usia 54 tahun, seorang janda yang ditinggal mati. Oke. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya seorang ibu memiliki 2 anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 18 tahun. Anak saya yang laki-laki punya pacar beda agama. Yang saya sedih sekarang anak laki-laki saya pergi dari rumah dan tinggal bersama pacarnya. Saya sudah beritahu bahwa perbuatannya tidak benar, tapi dia tetap pada pendiriannya. Sampai saya bilang, kalau kamu masih menganggap aku mamamu, pulang ke rumah dan tidur di rumah. Tetapi dia tetap tidak mau. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sangat sedih sekali. Sekarang saya hanya diam dan tidak menegurnya lagi. Terima kasih, Pak Eras. Jangan sekali-kali buat ancaman. Kalau kamu tidak pulang, jangan sebut saya mama lagi. Misalnya, ini kan belum. Tidak boleh buat ancaman semacam itu. Tetap memberikan perhatian, kasih sayang, tanpa berkata kasar dan melukai. Tetap tunjukkan sikap tidak setuju. Dan sementara itu ibu berdoa. Saya khawatir ibu belum cukup mempengaruhi anak ibu untuk memiliki prinsip. Kalau sejak kecil dipengaruhi sampai punya prinsip Kristiani yang baik, dia tidak akan pacaran dengan orang yang beragama lain. Ya, kalau anak dari kecil dididik dengan prinsip-prinsip kekristenan yang baik, tidak mungkin pacaran dengan agama lain. Tapi rupanya ya sudah jadi begini. Cuman saya nasihatkan ibu jangan sekali-kali memberikan ancaman. Kalau tidak pulang jangan panggil ibu lagi. Kalau kamu masih sama dia, kalau masih sama dia jangan pulang ke rumah. Nggak boleh ancaman itu. Nggak boleh. Ingat itu. Tapi oke. Tetap diperhatikan dengan kasih. Dia akan balik. Dia masih akan balik. Dia lagi bulan madu. Nanti setelah ada konflik-konflik ternyata dia tidak nyaman, dia baru berkata ternyata wanita yang terbaik itu ibuku. Tunggu dia berkata begitu. Teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria 68 tahun sudah menikah di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, di Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian di Matius 17 ayat 3. Oke, ini nanti dilarikan ke pertanyaannya, dipindahkan saja. Dipindahkan ke apa? Trinitaris. Menjawab Trinitas. Pindahkan. Ya, baik. Oke, teruskan. Selanjutnya, seorang perempuan 44 tahun menikah di Flores, NTT. Shalom, suami saya seorang anggota BRIMOB, Pak. Kami sudah menikah selama 18 tahun. Dia seringkali berselingkuh ketika bertugas jauh dari tempat tinggal kami. Mulai dari 2013 sampai sekarang. Sekarang dia bertugas di Labuan Bajo yang adalah tempat kejadian awal dia berselingkuh pada tahun 2013 yang lalu. Jarak Ruteng dan Bajo sekitar 4 jam, Pak Eras. Saya tidak mengikuti suami oleh karena kondisi keuangan kami saat ini. Maklum kami masih terikat perjanjian kredit bank sejak kami membangun rumah di Ruteng, dan bulan Juli 2023 kemarin kami baru membiayai sekolah anak kami di STPN Jogja. Saya baru tahu suami saya selingkuh lagi. Sejak tanggal 10 Desember 2023 kemarin, dari HP yang dipegang anak saya yang laki-laki berusia 10 tahun. Saya bertengkar dengan suami oleh karena suami mabuk-mabukan di pesta CD keluarga yang ada di Labuan Bajo. Karena melihat begitu, saya sangat terpukul dengan kebiasaan suami yang tidak pernah berubah. Akhirnya anak saya yang laki-laki memberanikan diri untuk memberi semua bukti chat, foto, dan lain-lain suami saya dengan perempuan-perempuan tersebut. Betapa saya tidak percaya dengan semua itu, Pak, karena kejadiannya ketika dia bertugas di Kupang, Keva, dan Atambua. Itu letaknya jauh dari tempat tinggal kami di Ruteng. Saat ini, saya sedang mempersiapkan semua bukti yang ada untuk bercerai saja, Pak. Karena tidak ada harapan untuk suami berubah, apalagi pekerjaan dia sebagai anggota BRIMOB akan terus menempatkan dia untuk jauh dari saya dan anak-anak. Anak saya ada 4 orang, Pak, dan sejak bertugas di Labuan Bajo, dia jarang sekali menemui kami di Ruteng oleh karena alasan tidak bisa izin terus-menerus dengan pimpinannya. Apalagi saat ini ada situasi menjelang pilkada katanya. Semua hak kami sebagai istri tidak ada saya terima berupa tunjangan beras selama di Bajo yang dijual begitu saja oleh suami. Gaji sejak tanggal 10 Desember kemarin juga sudah tidak dikirim ke saya lagi. Ruteng ini kan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Ya. Salah kalau mengupayakan perceraian. Salah sekali. Ya. Salah sekali. Menurut saya kamu gantung saja. Kamu gantung.
Sebenarnya kalau atasan suamimu tahu hal ini, dia belum tentu berani. Dia takut juga. Kalau sampai atasannya tahu dia selingkuh, mabok-mabokan lagi, wah bisa kena disiplin. Saya juga sudah mendengar ya kisah-kisah pria-pria yang selingkuh, tapi ada waktu dia bertobat. Nah, kalau kamu mengatakan tidak ada jalan atau kesempatan lagi, siapa yang berani memastikan itu? Jadi saran saya digantung, jangan cerai. Suami masih bisa bertobat, jangan cerai. Ingat kalimat ini. Ya, itu saja. Oke, satu lagi, ayo. Baik, terakhir dari seorang perempuan 38 tahun yang menikah di Surabaya. Halo Pak Eras, saya dulu selalu duduk di depan di MAG, tapi sekarang saya di Surabaya. Sekarang saya sudah menikah, biarpun sepertinya tidak akan memiliki anak karena saya vaginismus. Vaginismus. Ya, vaginismus bagus juga menjadi topik sosialisasi untuk calon pasangan muda. Tapi bukan itu duri dalam daging saya. Saya bergumul dengan papa saya yang merupakan pengkhotbah. Beliau menikah lagi setelah mama saya meninggal. Orang-orang mengira saya tidak setuju, tapi sebenarnya saya tahu papa saya. Saya melihat ibu sambung saya dipukuli dan bahkan sudah tidak serumah. Dan saya baik-baik saja dengan ibu sambung saya. Saya tidak pernah bercerita tentang kelakuan papa saya selain ke suami. Ibu sambung saya juga keep cerita ini dari keluarganya. Papa saya seringkali minta uang ke saya. Saya tidak masalah. Warisan dari almarhum mama pun papa yang pegang. Waktu mobil saya dijual, papa bilang ke adik saya, uangnya di saya. Padahal saya bahkan tidak tahu siapa pembelinya ataupun harganya. Sejauh ini saya tidak pernah menanggapi apabila papa saya kirim pesan. Bila beliau minta uang, saya hanya langsung transfer tanpa balas pesan. Dulu saat ada almarhum mama masih hidup, papa memang sudah pemarah, tapi tidak pernah pukul mama. Hanya pukul anak-anak, tapi sekarang papa seperti sudah tidak terkontrol. Saya dengarkan semua abam dan khotbah tentang orang tua, belajar tidak membenci. Berusaha melihat papa saya sebagai korban agar tidak kehilangan kasih. Tapi saya tahu masih ada kemarahan. Dan saya mencari tahu kenapa kemarahan saya tidak pernah hilang. Sedangkan papa saya sudah berusia 75 tahun. Apa respon saya selama ini masih jauh meleset? Ini pengkhotbah loh. Ini tidak menghakimi ya. Tapi kalau pendeta atau pengkhotbah usia di atas 50 atau 60 tahun istri meninggal, mestinya nggak menikah lagi sih. Yeah. Lebih baik tidak menikah lagi. Ya. Saya khawatir bahwa pria ini memang hidupnya tidak lurus sejak dulu, bukan hanya kali ini ya. Dengan temperamentalnya itu simptom atau gejala emang dia nggak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan dia tidak akan temperamental begitu, paling tidak makin kurang. Lalu dia menipu bahwa uang hasil penjualan mobil di tangan anaknya, padahal anaknya nggak tahu siapa bahkan yang membeli mobil. Ini kan kejahatan gitu. Seorang pengkhotbah ini kejahatan, bukan hal yang biasa. Ini udah waduh, kriminal nih, ya, kriminal. Jadi saran saya adalah tetap menghormati orang tua, tapi tidak kirim uang banyak. Kirim uang secukupnya dan bila perlu ya nggak usah kirim kalau dia bisa cari uang sendiri. Karena Anda kirim duit nanti malah tidak baik. Tetap memperhatikan orang tua tapi tidak memberi berlebihan. Sementara itu jadi berkat untuk orang tua. Ajak papa berdoa pagi, mendengarkan Truth ID. Firman-firman yang saya sampaikan itu menghajar orang-orang macam ini. Ya, saya kira cukup di episode 882 ya. Kita akan teruskan nanti di episode 883 ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.